Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jabal Rahmah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengaruniakan berbagai kenikmatan kepada kita semuanya, sehingga pada hari ini di hari Ahad 9 Maret 2025 kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati dan juga menyelesaikan Ramadan hari ke-9 dan malam hari ini memasuki malam ke-10 Ramadan 1446 Hijriah. Dan alhamdulillah malam hari ini kita bisa berkumpul kembali di Masjid Jabal Rahmah dalam rangka sholat tarawih berjamaah, dan spesial malam hari ini untuk kultum sebelum tarawih akan diisi oleh Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Bapak Haji Mahdi Idris. Kita akan bersama-sama mengikuti kultum yang akan disampaikan oleh beliau dalam program Safari Ramadan Haji Mahdi Idris. Terima kasih dan mudah-mudahan keberkahan selalu bersama kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Jamaah salat Isya dan salat tarawih Masjid Jabal Rahmah yang insyaallah usaha kita menjadi yang terbaik sedang kita upayakan. Upaya kita menjadi yang terbaik ini di bulan yang penuh dengan keberkahan, bahkan jumhur ulama menyebutkan syahrut tajarud, yaitu bulan totalitas di dalamnya. Karena ini adalah bulan totalitas, maka tidak ada cara yang lain kecuali kita juga harus totalitas. Apa yang kita lakukan untuk menjadi totalitas di bulan Ramadan ini, yang pasti harus kita bedakan Ramadan sekarang dengan Ramadan yang sudah kita lewati. Apalagi dengan bulan-bulan selain Ramadan. Kenapa? Ini bulan yang sangat luar biasa. Salah satu esensi dari bulan Ramadan adalah saum. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam sebuah hadits qudsi, kullu amal ibni Adam lahu, kata Allah. Seluruh amal-amal anak Adam untuk dirinya. Jadi semua amal-amal itu untuk diri kita, illa syam, kecuali saum. Coba saja kita telah apa? Ibadah mahdoh dari mulai syahadat, orang tahu kalau kita sudah bersyahadat. Sholat, orang tahu kalau kita sholat. Kemudian zakat, orang juga tahu kalau kita zakat. Haji pun orang sekampung juga tahu kalau kita berangkat haji. Coba perhatikan Pak, ibadah saum siapa yang tahu? Gak ada yang tahu kalau kita saum. Karena itulah Allah menyampaikan dalam sebuah hadis qudsi tadi, fa innahu li, kata Allah, sesungguhnya ibadah saummu itu untukku. Masya Allah, ini luar biasa Pak. Jadi kita sedang mempersiapkan satu amalan yang akan kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya enggak main-main ini. Wa anna ajzibihi, kata Allah, maka aku yang akan memberikan surprise bagi orang yang saum. Kan ini luar biasa Pak amalan. Enggak ada di kalimat yang lain kecuali ibadah saum ini. Maka orang yang menjalankan ibadah saum ini nanti pada saat dikumpulkan di padang mahsyar akan dipanggil satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala, udkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Silahkan kalian masuk ke dalam surgaku, bebas mau masuk pintu dari mana saja. Masya Allah. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala,
Aku menyediakan pintu khusus bagi orang yang saum, yaitu Babur Royan namanya. Ini kan luar biasa, Pak. Yang saum diberikan kebebasan mau masuk pintu surga dari mana saja silakan. Tapi ternyata Allah menyediakan pintu khusus, yaitu Babur Royan bagi orang yang saum. Nah, kenapa Allah menyediakan pintu khusus bagi orang yang saum di sini? Karena kita tahu sendiri, Pak, ibadah saum itu adalah ibadah yang syarat dengan keikhlasan. Syarat dengan keikhlasan. Gak bisa kita berpura-pura saum lemas gitu, Pak. Gak bisa. Biar dikatakan oleh orang kita sedang saum, kan gitu ya. Tidak ada korelasinya kalau kita berleha-leha karena sedang saum, enggak gitu. Kalau kita baca dalam Sirah Nabawi, 3 kali perang di bulan Ramadan selalu umat Islam menang. Bayangkan, bulan Ramadan perang, Pak. Bukan hanya manggul-manggul senjata, harus naik bukit, ya kan, turun lagi, ngejar-ngejar. Tapi menang dalam keadaan saum. Dari situlah akhirnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada kaum muslimin, disampaikan kepada Rasulullah, berikutnya Allah melarang perang di bulan Ramadan. Itulah yang dijadikan landasan oleh orang-orang Yahudi. Makanya orang Yahudi itu kalau ingin mengintimidasi umat Islam itu di bulan Ramadan. Karena ada larangan, kan gitu. Ada larangan. Sampai sedemikian luar biasanya. Maka oleh karena itulah, hadirin jamaah yang berbahagia, saking luar biasanya ibadah di bulan Ramadan ini, sampai-sampai manfaat yang kita dapatkan, kalau ibadah sholat manfaatnya apa? Tanha anil fakhsha iwal munkar. Dengan praktek ibadah sholat kita mampu mencegah segala perbuatan keji dan munkar. Nah, ini juga harus menjadi bahan evaluasi buat kita semua. Kita sudah dirikan sholat atau kita baru sebatas mengerjakan sholat? Bedanya di mana? Kalau mendirikan sholat itu pokoknya dia kerjakan sholat. Urusan sholat itu kuat atau tidak, artinya bagus atau tidak, itu bukan urusan. Yang penting sudah dikerjakan. Kalau mendirikan sholat, tentunya harus dihitung betul. Yang dia lakukan ini benar-benar enggak sesuai. Kalau saya sering memberikan perumpamaan itu, mendirikan sebuah bangunan. Makanya ada yang mendirikan sebuah bangunan, ada yang mengerjakan bangunan. Nah, arsitektur sipil, dia ingin mendirikan sebuah bangunan, maka dihitung betul. Berapa lantai bangunan ini akan dibangun, maka pondasinya harus sekian. Kan begitu dihitung. Jangan sampai bangunan berdiri, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, roboh. Dihitung betul. Sementara pekerja bangunannya tidak memikirkan itu. Betul, Pak? Yang penting mas saya kerja, ya kan? Bangunan sudah berdiri, adapun besok, sebulan, setahun rubuh, bukan tanggung jawab saya. Kan begitu? Makanya di dalam Al-Quran, kalimatnya itu bukan af'alus sholah. Kerjakan olehmu sholat, bukan iqamas sholah atau aqamas sholah. Tegakkan, dirikan sholat. Bahasanya begitu. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mendirikan sholat? Harus dihitung betul. Sholat yang kita lakukan itu sudah ada prototipenya dari baginda Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Nah, ini bab sholat.
Di bulan Ramadan ini ada praktek ibadah saum yang kita lakukan. Benar nggak saum yang sekarang ini lebih baik dari yang telah kita lewati? Nah, tinggal kita koreksi satu persatu. Seperti apa sih Rasulullah memberikan contoh ibadah saum? Gimana Pak? Ibadah saum Rasulullah gimana? Pokoknya nggak makan, nggak minum, nggak hubungan suami istri, selesai. Itu ya. Rasulullah mengajarkan ibadah saum kepada kita bukan sekedar memindahkan makan dari siang atau pagi ke malam. Ibadah saum yang dilakukan oleh Rasulullah memang betul-betul mengosongkan perut. Nah, untuk apa? Ternyata manfaat dari ibadah saum yang kita lakukan itu, yang pertama adalah al-wala'u ila rabbaniyah. Munculnya loyalitas. Jadi ketinggian loyalitas kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melalui ibadah saum itu kita mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Kan luar biasa, Pak. Jadi melalui ibadah saum itu kita mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya. Coba. Selain Allah itu nomor sekian. Allah prioritasnya. Nah, dari situ bisa kita lihat benar enggak kita mampu menempatkan Allah di atas segala-galanya, sebagaimana komitmen kita pada saat Allah ingin pindahkan ruh kita ke rahim ibu kita, maka kita diminta komitmen oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah pada waktu itu menanyakan ke kita semua? Ada yang ingat nggak, Pak? Hah? Ada yang ingat nggak? Nggak ada yang ingat, Pak ya. Disitulah fungsinya Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita tahu, oh ternyata saya pernah berjanji, berkomitmen di hadapan Allah. Bisa dibuka nanti di rumah surat 7 ayat 172. Bahwa kita pernah berjanji di hadapan Allah, berkomitmen ketika Allah menanyakan kepada kita, alastu birabbikum. Maukah kalian mengakui aku ini adalah Rabbmu, Tuhanmu. Aku ini adalah segala-galanya untukmu. Itu pertanyaan Allah dulu, Pak. Nanti bisa dibuka itu surat 7, surat Al-A'raf ayat 172. Apa jawab kita semua pada waktu itu? Qalu, semua manusia mengatakan, bala, siap wahai Allah. Aku akan menempatkan engkau di atas segala-galanya. Begitu. Apa yang terjadi? Dipindahkanlah ke alam rahim kita. Di alam rahim sudah mulai ada interaksi antara kita yang di ruh kita itu dengan ibu kita dan ayah kita. Terjadi interaksi. Ketika ibu kita, ayah kita berusaha terus untuk mengkondisikan diri kita agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sampai kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Sampai aku keluarkan, kata Allah Subhanahu wa taala, dirimu untuk bisa berinteraksi di dunia ini. Begitu kata Allah. Ada di dunia kita. Terus seiring bertambahnya waktu, sampai kita akhirnya merasakan luar biasa dunia ini. Meskipun kata Ahmad Albar gimana, Pak? Dunia panggung sandiwara. Itu ya. Dunia panggung sandiwara. Menteri Pendidikan baru diangkat, beberapa hari kemudian harus dilepaskan lagi. Dunia panggung sandiwara. Dan begitulah seterusnya keadaan kita. Masih mending yang dicopot jabatan. Kalau ternyata yang dicopot
Apa Pak? Ruh. Gitu ya. Kalau yang dicopot ruh, belum bisa berbuat apa-apa. Kata Allah Subhanahu wa taala, likulli ummatin ajal. Setiap manusia sudah ditentukan ajalnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak dikasih tahu oleh Allah. Kenapa? Biar kita hati-hati. Allah tidak memberikan tahu ajal itu biar kita hati-hati. Loh, ada yang mengatakan justru kalau dikasih tahu kita hati-hati. Kata siapa? Ketika ajal itu dikasih tahu oleh Allah, katakanlah sekarang usia 25 tahun, meninggalnya nanti di usia 60 tahun. Apa yang akan terjadi, Pak? Orang akan seenaknya aja berbuat. Pakai kendaraan sekenceng-kencengnya, tabrakan, no problem, nah mati masih lama. Betul, Pak? Iya kan? Iya, berkelahi, pakai benda tajam, saling bunuh satu dengan yang lain. Nggak ada masalah, dan mati masih lama. Kebayang, Pak, kalau usia itu dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala, dunia ini akan kacau balau. Kacau balau. Karena itulah Allah merahasiakan usia kita. Agar kita berhati-hati. Sudah dirahasiakan saja, ternyata kacau. Gitu ya. Sudah dirahasiakan saja, kacau. Bagaimana lagi kalau tidak dirahasiakan? Nah, itulah yang jadi asal. Ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa iza jaa ajaluhum, apabila ajal yang telah ditentukan itu sudah sampai, la yastakhiruna as-sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada seorang pun yang mampu menaguhkannya. Berapa triliun yang orang itu miliki, ajal sampai ditinggalkan uang triliunan itu. Ya itulah kesempatan yang Allah berikan ke kita ini. Ini luar biasa. Allah memberikan kesempatan kepada kita ini di bulan Ramadan yang kita tahu betul hikmah dari bulan Ramadan itu. Ada dua orang yang berperang di jalan Allah, jihad, mati salah seorangnya, mati syahid, yang satunya lagi tidak, dia mendapatkan kemenangan. Begitu dia mendapatkan kemenangan, dia jalani kehidupan dengan kemenangannya. 1 tahun kemudian orang ini jatuh sakit. Begitu jatuh sakit, akhirnya sesuai dengan tadi yang Allah tentukan, ajalnya sampai meninggal. Ada dua perbedaan. Yang satu ketika berperang langsung meninggal, mati syahid. Yang satunya menang, tapi meninggal juga. Hanya meninggalnya dalam keadaan sakit. Dua-duanya mati syahid. Kan dua-duanya pernah berperang. Sakit. Apa yang terjadi, Pak? Ternyata begitu dikumpulkan di padang mahsyar, yang pertama kali dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang meninggal karena sakit. Orang yang meninggal karena sakit dimasukkan ke dalam surga lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sahabat-sahabat itu sempat terheran-heran. Gerangan apa yang dia miliki sampai orang ini masuk ke dalam surga lebih dulu? Maka Rasulullah menjelaskan, karena orang ini mendapati ibadah puasa. Bayangkan, Pak. Karena orang ini meninggalnya 1 tahun kemudian, dia mendapati ibadah puasa 1 bulan. Itulah yang menjadi landasan Allah memasukkan lebih dulu dibandingkan dengan sahabatnya yang mati karena syahid. Luar biasa ibadah saum itu, Pak. Luar biasa ibadah Ramadan. Maka oleh karena itu, mari kita optimalkan ya bulan Ramadan ini. Syaratnya harus berbeda dengan Ramadan yang telah lalu. Harus berbeda. Di sisi apa bedanya? Masing-masing kita boleh jadi berbeda dengan yang lain. Pernah enggak kita menanyakan seperti apa sih ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah
kan gitu. Dari mulai ibadah sholatnya Rasulullah sholat itu tidak tergesa-gesa. Kenapa? Karena ada peringatan dari Allah Subhanahu wa taala, waratilil Qur'ana tartila. Peringatan. Terlebih lagi ketika membaca surat Al-Fatihah, Rasulullah membaca ayat per ayatnya, karena setiap ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, langsung dijawab oleh Allah, memang aku yang berhak engkau puji. Terus setiap ayat itu ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pada saat kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah bimbing aku ke jalan yang lurus. Langsung Allah jawab, aku akan bimbing dirimu ke jalan yang lurus. Luar biasa, Pak. Begitu. Itu dari praktek ibadah sholat, Rasulullah tidak tergesa-gesa. Makanya selalu memenuhi 3 kriteria. Rasulullah selalu sholat di awal waktu, ini sholat wajib. Kemudian Rasulullah selalu fokus dalam ibadah sholatnya. Dan yang ketiga, Rasulullah selalu tomak nina. 3 yang dikatakan tadi, sholatlah kamu sebagaimana engkau menyaksikan aku sholat, kata Rasulullah. Ibadah saum pun demikian. Saumnya Rasulullah tidak hanya sekedar memindahkan makan, tapi betul-betul mengosongkan perut. Biar apa? Biar muncul rasa empati kita. Kita tidak makan 8 jam, 13 jam barangkali. Kita rasakan, kita bisa menyaksikan bagaimana saudara kita yang di Palestina sana. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari baru ketemu makan. Kita 8 jam udah repotnya bukan main. Saudara kita berhari-hari dia tidak makan. Muncul rasa empati kita. Sehingga dengan rasa empati itulah muncul apa? Al-ukhuwah. Satu ikatan ukhuwah, persaudaraan, yang dengan nilai persaudaraan itu pula lah Allah akan memasukkan ke dalam surga. Itu juga salah satu bagian dari manfaat ibadah di bulan Ramadan ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, namanya juga kultum ya, kuliah 7 menit Pak ya. 7 menit, udah lebih ini teh. Udah 20 menit. 17 menit lah, 17 menit. Jadi kultum saya itu kuliah 17 menit. Ya itulah. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.